Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian SMP Islam Karya Dharma. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 8 bersama Bapak Lutfi. Baik, untuk minggu yang lalu kita membahas tentang menggambar model di bab yang pertama. Untuk minggu kali ini kita akan membahas untuk bab kedua, yaitu menggambar ilustrasi. Pada anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan dan dimengerti dengan seksama untuk materi kali ini, yaitu menggambar ilustrasi. Untuk menggambar ilustrasi, kita harus memahami terlebih dahulu untuk peta konsepnya. Dalam menggambar ilustrasi terbagi menjadi 7 bagian di dalam peta konsep untuk menggambar ilustrasi. Yang pertama yaitu konsep menggambar ilustrasi. Yang kedua yang dibutuhkan yaitu alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang ketiga objek menggambar ilustrasi. Yang keempat gaya gambar ilustrasi. Kemudian yang kelima langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang keenam teknik manual. Dan yang ketujuh teknik digital. Jadi sebelum kita memasuki materi berikutnya, yang pertama kita harus memahami konsep menggambar ilustrasi, baru selanjutnya ke konsep-konsep yang lain. Oke, kita lanjut untuk yang pertama yaitu konsep menggambar ilustrasi. Di sini kalian bisa melihat konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare yang berarti menjelaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan pengertian ilustrasi sebagai berikut. Gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku. Kemudian gambar, desain atau diagram untuk menghias. Kemudian keterangan tambahan. Nanti kita bisa lihat untuk contoh konsep menggambar ilustrasi. Nah, di sini ada contoh ilustrasi yaitu di buku pelajaran. Ya, terlihat di sebelah kanan kalian ensiklopedia, yaitu gambar tubuh manusia yang terdapat pada buku dapat mempermudah pemahaman kita tentang anatomi manusia. Ya, ini adalah konsepnya ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membutuhkan alat-alat atau alat dan bahan ya untuk menggambar ilustrasi. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan yaitu alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang dibutuhkan adalah dalam menggambar ilustrasi, yang pertama yaitu membutuhkan kuas ya. Kuas, kemudian cat minyak dan konte. Konte yang kemarin telah Bapak jelaskan, konte itu yaitu yang terbuat dari bahan dasar bubuk grafit atau arang dicampur lilin atau tanah liat yang kemudian dikonvensi. Ya, makanya di sini terlihat agak hitam
konten tersebut. Masuk berikutnya yaitu objek gambar ilustrasi. Ya, objek gambar ilustrasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, objek gambar ilustrasi itu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua binatang, dan yang ketiga tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk manusia. Kalian bisa lihat di sini manusia ukuran ideal tubuh pada bermacam usia. Ya, kita bisa lihat dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai dewasa ya. Ini proporsi tinggi manusia. Ya. Kemudian nanti kita masuk ke berikutnya yaitu untuk tumbuhan. Manusia, terus nanti binatang, nah ini yang kedua yaitu objek gambar ilustrasi binatang. Nah, di sini kita mengambil anatomi jerapah dan anatomi ayam jago. Ya, kita bisa lihat di sini ilustrasinya kita mulai dari pensil. Ya. Kita lukis sampai terbuat menjadi jerapah. Kemudian sini ada anatomi ayam jago. Ya, kita bisa lihat. Nanti kita akan melihat objek gambar ilustrasi yang ketiga yaitu tumbuhan. Nah, di sini ada tumbuhan. Nah, bentuk dasar pohon cemara berupa kerucut yang terangkai menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ya, kemudian yang di sebelahnya ilustrasi tanaman dan daunnya sehingga dapat diketahui dengan jelas bentuk tulang daunnya. Ya, kita bisa lihat, kita perjelas. Nah, ini daunnya. Ya. Masuk ke konsep berikutnya yaitu gaya gambar ilustrasi. Gaya itu dibagi menjadi 3 juga ya. Yang pertama kita akan pahami, yang pertama gaya representatif, nanti yang kedua ada gaya dekoratif, yang ketiga nanti ada gaya karikatural. Yang pertama kita lihat dulu gaya representatif ya. Gaya representatif itu jadi menjadi 3 ya. Gambar ilustrasi dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Yang kedua, gaya representatif dalam gambar ilustrasi sering digunakan untuk memperjelas suatu teks yang memerlukan gambar nyata. Yang ketiga, gambar ilustrasi yang bergaya representatif dapat dikerjakan secara manual atau fotografi. Yang kedua, dari gaya gambar ilustrasi masuk ke gaya dekoratif. Nah, ini gaya dekoratif. Gaya dekoratif itu menjadi 3 juga ya. Gambar ilustrasi dikatakan bergaya dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi ya. Yang kedua, sesuai dengan sifatnya, gaya dekoratif cocok untuk menghias halaman majalah atau koran yang kosong. Yang ketiga, gambar bergaya dekoratif ini juga dapat digunakan untuk menghias tata panggung atau ruangan pesta. Masuk yang ketiga yaitu gambar karikatural ya, kita lihat. Nah, ini gaya karikatural.
Gaya karikatural ini masuk ke dalam karikatur atau kartun. Ya. Di sini ada gaya karikatur dalam gambar ilustrasi biasanya dibuat untuk kepentingan kritik. Gaya kartun dalam gambar ilustrasi dibuat untuk menghibur karena bersifat humor. Masuk ke konsep berikutnya, menggambar ilustrasi gaya karikatural. Ya, ada yang ketiga. Tadi yang pertama presentatif, kedua dekoratif, yang ketiga gaya karikatural. Gaya karikatural itu, ya, kita bisa lihat. Yang pertama menentukan gagasan, kedua membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian mewarnai, baru penyelesaian akhir. Ya, jadi menggambar ilustrasi itu yang tiga gaya presentatif, gaya dekoratif, dan gaya karikatural. Sampai di sini Bapak cukupkan untuk materi gambar ilustrasi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang tadi Bapak sampaikan. Semoga dengan belajar dari rumah atau PJJ, ya, pelajaran jarak jauh, sedikit tidaknya kita bisa memanfaatkan untuk pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya. Untuk tugasnya yaitu kalian bisa merangkum dari pelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Bisa juga kalian salin, ya. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian bisa sampaikan melalui WA ke Bapak, ya. Cukup sekian dari Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.